Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi barril jawad alladhi jallat na'amu anil ihsa'i bil adad al-manni bil lutf wal irsyad al-hadi ila sabilir rasyad al-muwaffiq li tafaqquhi man latafa bihi wa ikhtarahu minal ibad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Fatihah biniyatil qabul, biniyatil ibadah, biniyatil taubah, biniyatil dirasah, biniyatil kamana wa syekhina Syekh Ahmad Muhammad Musta'in Nasuha wa ala alihi wa usulihim wa dirati matalamidihim. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain, amin. Alhamdu tawis kabehane puji iku lillahi tetep kedue Gusti Allah, Rabbil alamin kang mengerane alam kabeh. Selanjutnya musannif melanjutkan pembukaan kitab Safinatun Najah dengan menggunakan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dikatakan dalam suatu riwayat hadis qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in bi balin la yubda'u bil hamdulillahirabbil alamin wa huwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin, maka keberkahannya akan berkurang, terputus. Oleh karena itu, dalam beberapa karya tulis, kebanyakan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama itu pasti dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, dilanjutkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu itu bermakna apa? Alhamdu itu menggunakan al-ma'rifat, yang dimana al-ma'rifatnya itu mempunyai makna yang lain, dimana pujian yang dimaksud bermakna keseluruhan. Kenapa kok menggunakan konteks alhamdu? Dalam istilah pujian ada beberapa penggunaan istilah, ada asyukru, ada alhamdu, ada al-madahu. Bedanya apa? Kalau alhamdu itu keadaan yang dimana kita membutuhkan untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allah yang butuh dipuji, tapi kita yang butuh memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji atas apa? Alhamdu itu memuji atas keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, memuji atas zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan asyukru. Kalau syukur itu pujian atas karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, itu adalah asyukru. Sedangkan alhamdu pujian karena memang keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi contoh kecil asyukru dan alhamdu adalah seseorang itu akan bersyukur ketika mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki. Nah, itu konsep asyukur. Beda dengan alhamdu. Alhamdu itu pujian oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling berhak dipuji akan keagungannya, akan kemuliaannya. Konteks pujian di dalam kitab Nailur Roja dijelaskan, dalam kitab Syarah Safinatun Najah ada beberapa bentuk pujian. Yang pertama qadim ala qadim, yang kedua qadim ala jadid, yang ketiga jadid ala qadim, yang keempat jadid ala jadid. Hadis, hadas. Lah, qadim ala qadim itu apa? Allah Subhanahu wa taala memuji atas dirinya sendiri. Seperti di dalam ayat Al-Qur'an banyak sekali yang
di mana Allah SWT memuji dirinya sendiri. Dan fair karena apa? Beliau memang Allah SWT adalah zat yang paling berhak dipuji, zat yang paling berhak untuk menyombongkan diri, karena Allah SWT adalah sang pencipta dan yang maha agung. Selanjutnya apa? Ada qadim ala hadis. Allah SWT memuji makhluknya. Banyak sekali juga tertera dalam Al-Quran, seperti ketika Allah SWT memuji Nabiullah Muhammad SAW sebagai khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Allah SWT memuji orang-orang soleh dan lain sebagainya. Ada juga pujian hadis ala qadim, manusia kepada makhluknya, hubungan vertikal. Dan ini juga suatu hal yang layak, yang benar. Selayaknya kita sebagai manusia itu memuji Tuhan kita. Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya karena kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga mari kita sama-sama bersyukur, terus memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk penghambaan kita. Selanjutnya apa? Hadis ala hadis. Manusia memuji manusia yang lainnya. Meskipun sejatinya ketika manusia memuji manusia yang lainnya, manusia tersebut sejatinya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia tersebut. Itu terkait pengertian alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbil alamin itu apa? Rabbil alamin itu zat yang menguasai alam semua. Al-alamin, al-alamin, Rabbun. Rabbun itu bermakna memelihara, menguasai. Rububiyah ke Tuhan. Apa yang dikuasai oleh Allah SWT? Al-alamin. Pengertian al-alamin itu apa? Al-alamin itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk. Al-alamin, jin, alam semesta, manusia, dan lain sebagainya. Meskipun di dalam pemahaman ahlu sunnah wal jamaah, Al-Quran itu bukan makhluk. Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalamullah. Selanjutnya, hukum membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih hukum kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin? Ayatnya seperti Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin itu ketika kita membacanya bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah, bisa bermakna makruh, bisa bermakna haram. Ketika apa bermakna wajib? Alhamdulillahirabbil alamin bermakna wajib. Yang pertama ketika dalam sholat fardu, karena alhamdulillahirabbil alamin masuk di dalam surat Al-Fatihah, maka wajib membaca alhamdulillahirabbil alamin. Keadaan yang kedua apa? Keadaan yang kedua alhamdulillahirabbil alamin itu wajib ketika dalam keadaan berkhutbah. Sang khatib wajib mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin ketika berkhutbah. Karena apa? Alhamdulillahirabbil alamin itu merupakan salah satu rukun khutbah. Selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin juga bisa bermakna, bisa berhukum sunnah. Ketika apa? Ketika kita melakukan atau setelah melakukan hal-hal yang sunnah atau hal-hal yang positif. Kalau kita niatkan untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi alhamdulillahirabbil alamin juga bisa berhukum makruh. Ketika apa? Alhamdulillahirabbil alamin berhukum makruh ketika kita telah melakukan sesuatu yang sia-sia. Seperti setelah
membuang-buang waktu kita berniat kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tanpa ada niat zikir, tanpa ada niat mengharapkan keberkahan, itu bisa berhukum makruh. Setelah kita melakukan hal-hal yang makruh terus kita alhamdulillahirabbil alamin, maka itu bisa berhukum makruh. Alhamdulillahirabbil alamin juga bisa berhukum haram. Ketika apa? Ketika melakukan perbuatan yang haram. Habis minum toa, minum khamr, alhamdulillahirabbil alamin, haram. Alhamdulillahnya haram, minum khamrnya haram. Habis sukses korupsi, alhamdulillahirabbil alamin, korupsinya haram, alhamdulillah juga haram. Nah ini. Jadi kita juga tidak boleh mempermainkan alhamdulillahirabbil alamin. Itu terkait alhamdulillah. Selanjutnya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam. Wa sallalan mugi paring rahmat takdim sinten Allah Gusti Allah la khatamin nabiyyin ing atase pungkasane para nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rupane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat itu apa sih? Sholawat itu ibarat rahmat ta'zim kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang butuh bersolawat itu kita, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang butuh untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kita. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti mencintai umatnya. Di kesempatan di Masjid Nabawi, izinkan kami Al-Fakir menyampaikan salam dari sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Habibullah. Assalamualaikum ya Sayyidi Muhammad al-Mustafa. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Muhammad ya Rasulullah. Salam dari teman-temanku, salam dari umatmu, salam dari pecintamu ya Rasulullah. Salam dari para pendengar video ini ya Rasulullah, orang-orang yang selalu mencintaimu ya Rasulullah. Lah itu terkait sholawat. Sholawat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu amalan yang Allah Subhanahu wa taala ikut mengamalkan adalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sholawatnya Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu apa? Bermakna apa? Bermakna rahmat. Sholawatullahi rahmah, kasih sayang. Sholawatnya malaikat kepada Rasulullah SAW adalah istighfar, minta ampun. Dan sholawatnya kita sebagai makhluk kepada Nabi Muhammad SAW adalah doa. Bukan kita mendoakan Nabi Muhammad SAW, tapi kita mengharapkan keberkahan dari doa Nabi Muhammad SAW. Habib Novel Alaidrus pernah menjelaskan kepada Al-Fakir, konsep sholawat itu ibarat kita menuangkan air ke dalam gelas yang sudah penuh. Luberan air itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Itu terkait konsep sholawat. Selanjutnya kita akan lanjut kepada bab pertama, Arkanul Iman. Belum Nabi Muhammadin Arkanul Islami khamsatun. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalatah
wa yu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa hajjul baita man istata'a ilaiha sabila. Rukun Islam itu ada 5. Seseorang bisa dianggap Islam itu harus menjalankan 5 rukun Islam ini. Apa? Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lafaz syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang bisa dianggap telah bersyahadat ketika melafadzkan hal tersebut dengan sadar dan dengan yakin. Dan harus dengan asyhadu, dengan lafadz asyhadu, saya bersaksi. Tidak cukup hanya mengatakan a'rafu, saya mengetahui, tidak cukup. A'lamu, tidak cukup. Harus asyhadu, saya bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Dan harus menggunakan lafadz Allah. Tidak boleh, tidak cukup menggunakan lafadz nama-nama Allah yang lain. Asyhadu alla ilaha illar rahman, asyhadu alla ilaha illal aziz, asyhadu alla ilaha illal malik. Tidak cukup menggunakan nama-nama Allah yang lain, tidak cukup. Harus menggunakan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah. Begitu juga wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seorang yang bersyahadat itu juga menggunakan nama Nabi Muhammad. Tidak cukup menggunakan nama-nama Nabi yang lain. Contoh, asyhadu annal mustafa rasulullah, tidak cukup. Asyhadu anna toha rasulullah, tidak cukup. Harus asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga harus dengan lafadz asyhadu, saya bersaksi, bukan menggunakan lafadz a'lamu, a'rafu, tidak cukup. Dan harus dilafadzkan dengan secara sadar. Tetapi ketika seseorang bersyahadat, kita sebagai pihak yang lain atau seorang yang melihatnya, kita diwajibkan berhusnudzon bahwa orang itu bersyahadat secara sadar. Meskipun secara penampakan orang itu seperti terpaksa, meskipun secara penampakan orang itu seperti bercanda, tapi kita sebagai pihak yang menghadapinya, kita harus menempatkan orang tersebut berhusnudzon bahwa orang itu bersyahadat dengan sadar. Masalah nanti itu benar-benar sadar atau hanya sekedar bercanda, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum orang itu membuat pernyataan sendiri. Kalau orang itu tidak membuat pernyataan tapi kelihatannya bercanda, bersyahadatnya itu kelihatan bercanda, atau bersyahadatnya seperti dalam acting film dan lain sebagainya. Selama kita nggak mendengar pernyataan orang tersebut secara langsung bahwa dia tidak benar-benar bersyahadat, maka kita wajib berhusnudzon bahwa orang tersebut sudah masuk Islam. Seperti itu. Karena masalah syahadat itu tak boleh sepele. Bahkan ketika ada seorang yang menginginkan masuk Islam, kita tidak boleh, bahkan diharamkan untuk menunda-nundanya. Semisal ada seorang teman, seorang saudara, "Mas, aku pengen masuk Islam." Langsung syahadatkan di tempat pada detik itu juga. Jangan menunggu, ayo ketemu kiai dulu, ayo nunggu besok, nunggu hari baik, jangan. Haram nanti. Karena kita tidak tahu umur seseorang, kita tidak tahu hidayah seseorang. Syahadatkan pada saat itu juga. Masalah nanti dibuat seremonial, syahadat lagi tidak masalah.
Oleh karena itu kita perhatikan secara serius terkait syahadat. Selanjutnya apa? Rukun Islam yang kedua adalah sholat. Yang dimaksud dalam hal ini sholat itu apa? Sholat itu yang dimaksud adalah sholat 5 waktu: subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Seseorang yang menjalankan sebagai seorang umat muslim wajib menjalankan sholat. Bagaimana hukumnya ketika ada orang yang meninggalkan sholat? Menurut madhab Syafi'i diperinci. Orang ini meninggalkan sholatnya atas alasan apa? Apakah atas dasar malas, atas dasar tidak mampu, atau atas dasar menentang? Jika orang tersebut atas dasar tidak mampu, maka kita dakwahkan semampunya. Apabila seseorang atas dasar malas, maka bisa berhukum dosa besar, tapi tidak sampai kafir. Tidak sampai kafir, hanya dosa besar. Dan kita sebagai saudaranya wajib mengajak, mengingatkan semampu kita. Berbeda lagi ketika ada orang yang meninggalkan sholat karena menganggap bahwa sholat 5 waktu itu tidak wajib, karena menganggap bahwa sholat 5 waktu itu bukan rukun Islam, maka dia bisa menjadi kafir. Nah, ini baru bermakna kafir. Kita tidak boleh serta-merta mengkafirkan orang. Melihat orang tidak sholat serta-merta dikafirkan, tidak boleh. Bahkan yang berhak menjustifikasi kafir itu secara kenegaraan adalah polisi. Dalam hukum Islam, yang berhak mengkafir, yang berhak menjustifikasi dia kafir atau tidak itu adalah hakim pengadilan. Seperti itu. Apalagi kalau kita sebagai masyarakat Indonesia di mana tidak ada hukum syariat yang secara kaku, maka kita tidak boleh serta-merta mengkafirkan orang lain. Tapi kita wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kita wajib mengingatkan teman kita yang malas sholat. Diingatkan semampunya, sekapasitasnya gimana. Dengan strategi lah. Diajak pelan-pelan. Subuh diajak bareng, sholat duhur diajak bareng, dan lain sebagainya. Terkait sholat. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga adalah puasa. Puasa itu ibadah yang wajib. Dan ulama sepakat bahwa puasa itu merupakan wajib. 4 madhab sepakat semua. Yang dimaksud puasa yang wajib itu apa? Yaitu puasa di bulan Ramadan. Pengertian puasa itu apa? Puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak awal terbitnya fajar hingga terbenamnya fajar. Itu terkait puasa. Selanjutnya ya ayyuhalladzina selanjutnya adalah zakat. Lah, zakat itu merupakan juga rukun Islam yang keempat. Apa itu zakat? Yang dimaksud dalam hal ini zakat adalah zakat fitrah dan zakat mal, dua-duanya, bukan salah satu. Terkadang seseorang
salah paham, menganggap bahwa yang hanya wajib hanyalah zakat fitrah saja. Padahal zakat mal juga wajib. Namun tetap ada ketentuannya, siapa saja yang wajib mengeluarkan zakat mal dan siapa yang tidak. Seseorang yang diwajibkan membayar zakat fitrah itu adalah seseorang yang bisa menjamin bahwa keesokan harinya di hari raya Idul Fitri dia masih makan, masih bisa makan, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Jadi tidak ada alasan orang miskin itu tidak mengeluarkan zakat fitrah, tidak ada alasan. Selama orang miskin tersebut ketika mengeluarkan zakat fitrah masih bisa menjamin hidupnya besok di hari Idul Fitri itu bisa makan, maka dia tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Itu. Jadi nanti dalam konteks zakat fitrah itu ada kemungkinan orang miskin mengeluarkan zakat fitrah juga berhak menerima zakat fitrah. Boleh saja orang miskin itu menggunakan beras yang diterima dari zakat fitrah untuk zakat fitrahnya sendiri, boleh saja, tidak masalah. Tuh, bagaimana dengan zakat mal? Zakat mal adalah zakat harta benda. Zakat yang wajib dikeluarkan ketika seseorang punya harta benda yang lebih. Nanti akan dibahas di dalam bab zakat tersendiri. Selanjutnya apa? Selanjutnya yang terakhir adalah haji. Di dalam madhab haji ini bermakna wajib bagi orang yang mampu. Man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang dianggap mampu, yaitu orang yang mampu dalam perjalanannya, mampu dalam kesehatannya, mampu dalam keamanannya, mampu dalam keluarga yang ditinggalkannya. Nah, itu terkait haji dan akan dibahas detail haji di bab selanjutnya insyaallah. Seseorang yang menjalankan rukun Islam maka bisa dianggap sempurna Islamnya. Seseorang yang meninggalkan salah satu rukun Islam tidak boleh langsung dikafirkan selama dia tidak sampai menentang salah satu dari rukun Islam tersebut. Nah, itu. Semoga dengan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi berkah untuk kita semua, menjadi manfaat untuk kita semua, menjadi berkah untuk al-fakir, menjadi manfaat untuk al-fakir. Dengan barokah Masjid Nabawi ini, dengan barokah Maqbaratun Nabi, semoga apa yang kita pelajari menjadi manfaat amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.